Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah pagi ini Minggu 28 Juni 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca pada warta yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dengan bangkit berdiri, mari bersama kita menyanyikan KJ 4, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tentunya dengan sukacita karena Tuhanlah yang hadir melawat kita di rumah kita masing-masing. Kami juga bersyukur apabila pada ibadah saat ini ada jemaat dari gereja lain yang beribadah bersama kami, jemaat GKI Prambanan, dan marilah bersama kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita pujikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita tundukkan hati kita, pikiran kita di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa kita dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Pencipta Pemelihara, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Roh Kudus Roh Penghibur. Kami mengucap syukur Tuhan, bila mana Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau memberikan pertolongan, Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami di tengah kehidupan yang kami arungi saat ini. Dan Tuhan, di dalam ibadah yang teduh ini, bersama-sama kami memohon Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Apabila di dalam keseharian kami yang telah berlalu Tuhan, ada pemikiran, ada tutur kata, ada tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan.
ada keraguan-raguan terhadap Tuhan. Ada ketakutan yang luar biasa, bahkan kami tidak percaya kepada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Bahkan di dalam masa pandemi ini, kami mengandalkan keinginan kami, pemikiran kami, dan kekuatan kami sendiri. Kami melupakan bahwa ada Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, memberikan kami pertolongan, memberikan kami berkat dan juga tuntunan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mengaku, menyatakan kesalahan dan dosa kami. Bahkan kami memohon pertolongan Roh Kudus. Apabila kami mengeraskan hati kami, kiranya Engkau yang melembutkan Tuhan, supaya kami boleh mendengar suara Tuhan, supaya kami boleh hidup di jalan Tuhan dan menikmati setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bersama kita pujikan NKB 23 ayat 1 dan 2. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati telah mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini tersedia berita anugerah bagi kita yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita pujikan nyanyian Jadikan Aku Indah. Dalam kerinduan
bersama-sama kembali kita bersatu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, hati kami sungguh rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Jiwa kami sungguh rindu dan haus untuk mendapatkan siraman kasih Tuhan melalui kebenaran sabda-Mu. Di tengah kehidupan yang kami jalani Tuhan, kami mengaku seringkali kami begitu lemah dan tak berdaya. Tetapi ketika kami merenungkan sabda-Mu, kami boleh menemukan harapan yang baru. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan janji yang Tuhan berikan kepada kami, iya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati, mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kami boleh membaca dengan sungguh, supaya kami memiliki hati yang faham, dan kami juga menyiapkan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, masing-masing dari kami sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Dan biarlah firman itu tinggal tetap di dalam hati kami Tuhan, dan Engkau sendirilah yang memberikan pertolongan bagi kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap membacanya, dan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, menyimpan dalam hati dan dengan sukacita melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, pernahkah kita membaca iklan lowongan pekerjaan? Kalau kita lihat di HP kita, di internet, di jalan, di koran, atau di tempat-tempat yang ditempelkan gitu ya, ada orang atau perusahaan yang mencari orang yang mau bekerja. Biasanya kita bacanya gini, dicari, dibutuhkan, kemudian apa yang dibutuhkan ya, misalnya staf IT atau teknisi atau apa gitu ya. Kemudian di situ selalu dituliskan syaratnya, misalnya pria atau wanita, pendidikan minimalnya apa, SMA, SMK, usia minimalnya berapa, 18 tahun, bisa bekerja dalam tim, diutamakan yang berpengalaman. Kalau ada begitu beneran ya, apa ada orang 18 tahun yang bekerjanya sudah berpengalaman ya, tentunya itu kan masih pengalamannya sangat sedikit. Kemudian selain syarat-syaratnya pasti dituliskan di situ ya, kebanyakan. Nanti yang akan didapatkan kalau sudah kerja, gaji di atas 3 juta. Tinggalnya di mes, dapat bonus dan yang lain-lain. Nah itu suatu yang sering kita lihat dan itu bagi orang-orang yang ingin mencari pekerjaan dan sesuai, wah lumayan ya gitu. Atau kita juga pernah melihat nih, kalau di traffic light atau di pohon-pohon dituliskan begini, dibutuhkan pengelem benang teh celup gitu ya. 1 dos upahnya 70.000, bisa dikerjakan di rumah untuk sampingan. Hubungi nomor sekian. Nah ternyata itu kalau ditelusuri itu cuma modus penipuan saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau
dapatnya itu 70.000 per dus, tahu harga teh satu kerdus berapa? Ya kan tidak mungkin sampai segitu ya. Nah itu adalah suatu hal yang sering kita temui, sering kita jumpai. Orang mencari pekerjaan kemudian ditawarkanlah banyak sekali lowongan dan juga info-info iklan di sana. Tetapi yang sering kali kita lihat atau dapatkan hanya dibutuhkan apa, syaratnya apa, kemudian apa saja yang didapatkan. Jarang sekali kita melihat kalau ada lowongan pekerjaan, syaratnya ini, yang dibutuhkan ini, kemudian nanti dituliskan, resiko pekerjaannya ini, sulitnya ini, nanti yang akan dihadapi ini, misalnya dicari pelayan toko, syaratnya ini, gajinya segini, tapi ditulis enggak, harus berdiri 8 jam gitu ya, atau yang di mal-mal itu harus melayani, harus begini, harus begitu. Seringkali tidak dituliskan atau dicantumkan di sana. Karena kalau sampai itu terjadi, seringkali orang sudah mundur teratur ya. Aku mundur alon-alon gitu ya, karena sudah tahu dulu, waduh pekerjaanku ini, aku cocok dengan gajinya, tapi aku enggak cocok dengan tantangan hambatannya. Nah ini seringkali dihadapi oleh orang-orang yang ketika mau bekerja luar biasa menggebu-gebu ya. Setelah sudah masuk baru seminggu, aduh gak kuat gitu ya. Karena di awal gak merasa bahwa itu adalah yang akan dihadapi. Karena di iklan tidak disebutkan. Nah berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada 12 murid yang masuk ceritanya di Matius 10 yang bagiannya ayat 40 sampai 42 kita baca bersama-sama. Kita mau memulai bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya, ke-12 muridnya dan diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Waduh hebat banget ya. Jadi muridnya Tuhan Yesus kemudian diberi kuasa, nanti bisa mengusir roh jahat, bisa melenyapkan sakit penyakit, segala kelemahan. Ini kalau orang-orang begini zaman sekarang banyak didatangi orang ya, minta tolong ya, supaya hantu-hantu di rumahku ya, atau sakit penyakit, aku tuh sakit gak sembuh-sembuh, mungkin orang-orang yang seperti itu akan datang. Tapi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, memberi kuasa, dan mereka dipanggil untuk masuk di tengah-tengah orang Israel. Tujuannya adalah untuk memulihkan kehidupan. Mereka diutus tengah-tengah antara orang Israel untuk membawa kabar baik tentang kasih, tentang pengampunan, dan juga anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang lowongan pekerjaan atau iklan pekerjaan tadi ya, yang ada syaratnya, kemudian nanti apa saja yang mau diterima oleh orang-orang yang akhirnya bekerja, Tuhan Yesus pun di dalam pengutusan kepada murid-muridnya memberikan syarat. Apa saja syarat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, bagi para murid, mereka dilarang untuk membawa bekal. Mereka dilarang untuk membawa emas atau perak atau tembaga di dalam ikat pinggang, gak boleh bawa sangu, gak boleh bawa sesuatu hal yang berharga, nanti di jalan ditukar ya, nanti buat beli ini, buat beli itu. Tidak boleh bawa bekal dalam perjalanan. Bajunya 2 helai juga tidak, kasut dan tongkat. Jadi semuanya terbatas. Kenapa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan pada para murid bahwa di dalam perutusan itu tidak usah memikirkan apapun. Karena nanti di perjalanan itu mereka akan mendapatkan apa yang akan mereka dapatkan. Dan mereka juga tidak perlu khawatir kalau bawa bekal, nek bekalnya banyak takut basi, nek sedikit nanti bingung kelaparan, bawa barang berharga nanti takut hilang, nanti takut dirampok, dan yang lain-lain membuat tidak fokus kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Selain syarat, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa di dalam pelayanan itu ada tantangan atau resiko. Nah ini yang tidak dijelaskan oleh banyak orang yang mengutus atau ada pekerjaan, orang-orang bekerja itu tantangan resikonya itu jarang sekali disampaikan. Pahit-pahitnya itu jarang sekali disampaikan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti di dalam perutusan yang berat ini tidak selalu menyenangkan.
mereka juga tidak selalu aman dan tidak enak-enakan. Ya tadi ya ngusir setan, nanti dihargai orang, menyembuhkan orang sakit, dihargai orang. Belum tentu menghilangkan segala kelemahan-kelemahan orang akan menerima. Belum tentu. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan, mungkin ketika para murid itu pergi, mungkin akan tidak diterima kehadirannya. Jadi ini yang tidak diterima, satu kehadirannya. Dan yang kedua, mungkin perkataan-perkataan yang akan disampaikan, walaupun itu isinya kabar baik tentang kasih, pengampunan, anugerah Tuhan, mungkin perkataan-perkataan itu juga tidak akan didengar. Nah lebih gamblang Tuhan Yesus mengatakan, nanti kalau sudah masuk di tengah-tengah orang Israel, itu akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisa bayangkan ya, domba di tengah-tengah domba saja rasanya ya masih was-was ini, itu, nanti ini, itu gitu ya. Kalau sekumpulan domba-domba, ini domba di tengah serigala. Bayangkan rasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, menakutkan, mencekam. Kehidupannya mungkin tidak karu-karuan gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan Yesus katakan, bahkan dikatakan hati-hati juga kalau nanti di tengah pelayanan ketika diutus oleh Tuhan akan menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penganiayaan. Ini pengkhianatan bukan hanya soal cinta ya, dihianati kisah cinta, tapi dalam kehidupan seringkali orang merasakan dihianati oleh orang terdekat. Pemberontakan yang mulai muncul, bahkan kita dianiaya. Nah itu tantangan, resiko bagi orang-orang, murid-murid Tuhan yang diutus ke tengah dunia. Syaratnya apa? Tuhan Yesus katakan. Tantangan resikonya apa? Tuhan Yesus katakan dengan jelas. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan juga mengatakan bahwa ada jaminan dan pengharapan bagi para murid. Jadi kalau syaratnya tadi begitu, wah susah ya ikut Yesus. Tantangannya waduh lebih lagi ciut lagi, aduh tantangannya kok begitu ya. Tapi setelah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup mereka lebih berharga daripada burung pipit di ayat 31 ya. Kalau burung pipit itu dijualnya murah saja. Tapi dikatakan burung pipit itu tidak akan jatuh jika Tuhan tidak berkenan. Bayangkan burung pipit yang murah saja, 2 seduit itu tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak berkehendak. Apalagi hidup manusia, wah begitu berharga ya. Yang burung pipit saja begitu luar biasa dipelihara, apalagi hidup manusia. Apalagi murid-murid yang punya tugas untuk masuk memberikan berita kasih, pengampunan, anugerah Tuhan di tengah-tengah pada saat itu orang Israel. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa manusia dijaga dan diperhatikan Tuhan. Nah seringkali kita juga gitu toh Bapak Ibu Saudara-saudari, rasanya hidup kita tuh wah repot, susah, menderita, gak ada yang lebih menderita dari aku. Tapi kita perhatikan ternyata Tuhan itu selalu menjaga kita dan kita dipelihara. Dan Tuhan juga memberikan pengharapan. Tuhan mengatakan rambut kepala kita terhitung semua ya, ayat 30. Tuhan mau mengatakan bahwa sampai hal yang detail, yang paling kecil itu Tuhan perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudari kalau sisiran, keramas, rambutnya rontok pernah dihitung? Yang punya aja nggak ngitung ya, mbok wes gitulah mau rontok-rontok malah dipotong, terus nanti gampang ganti sampo pakai toner gitu. Tapi Tuhan hal-hal yang sepele ya, rambut ini diperhatikan. Tuhan mau mengatakan kalau kita mau mengikut Tuhan, bekerja untuk pelayanan bagi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun sangat berat, tantangan luar biasa, syaratnya banyak, tetapi jaminan dan pengharapan itu ada. Itulah yang luar biasa. Sering kalau orang mengatakan begini, kalau ikut Tuhan tuh susah, ikut Tuhan tuh repot. Nah berarti ikut Tuhan hanya mau yang enak-enak saja. Nah Tuhan aja mau menderita untuk manusia kok. Maksud kita menderita bagian kita mau tolak. Kan gak bisa begitu. Kita harus melakukan itu. Nah seringkali penderitaan kita adalah penderitaan yang kita bikin sendiri. Bukan penderitaan yang dari Tuhan. Wah saya tuh di kampung dibenci karena saya tuh Kristen sendiri. Benar,
Dibenci karena apa? Karena Kristen sendiri. Oh ya, betulkah? Coba tanya diri sendiri. Apakah memang begitu? Memang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang karena sikapnya, tutur katanya, perbuatannya membuat orang tuh tidak senang. Jadi bukan karena dia Kristen, tapi karena memang ada sesuatu yang membuat orang lain tuh tidak senang. Kecuali yang betul teraniaya karena mengikut Tuhan, nah itu beda lagi ceritanya. Jadi kalau kita mengatakan ikut Tuhan susah, upahnya apa, malah yang enggak ikut Tuhan tuh hidupnya enak. Kita enggak boleh mengatakan itu. Karena sesulit-sulitnya, semenderita kita tetap merasakan ada jaminan dan juga pengharapan di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita berbicara tentang tugas perutusan yang dibahas menjadi perenungan kita hari ini, kita tahu bahwa tugas perutusan ini adalah tugas yang besar dan tidak mudah. Ketika para murid itu diutus sebagai utusan Tuhan, murid itu jadi duta, jadi wakilnya Tuhan. Murid-murid yang diutus itu mewakili secara langsung sang pengutus. Jadi kalau murid itu diutus Tuhan, berarti Tuhanlah yang mengutus murid-murid itu. Nah, bagaimana cara orang memperlakukan utusan yang datang? Itu mencerminkan cara orang tersebut memperlakukan sang pengutus. Misalnya ada yang datang ke Bapak Ibu, saya diutus Pak ini gitu ya. Tapi kita semena-mena banget. Itu mencerminkan bagaimana Bapak Ibu memperlakukan orang yang mengutus. Tapi kalau ada orang yang datang, Bapak Ibu hormat, Bapak Ibu menghormati, memperlakukan dengan baik, itu berarti sama dengan memperlakukan yang mengutus. Kula putrane Bapak nika, oh iya kok nek kae to, oh iya kae anu. Nah, cara memperlakukan si anak ini sama, mencerminkan dengan memperlakukan yang mengutus. Tapi kalau kula putrane Bapak nika, oh iya nak, kowe gini bae bapakmu, ibumu gitu, berarti mencerminkan gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau orang mencerminkan dia baik sama kamu yang diutus, berarti ia juga menghargai, menghormati yang mengutus. Di ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kenapa kok Tuhan mengatakan seperti itu? Karena di bagian sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dikatakan kalau kamu masuk, kalau memberikan salam, salamnya diterima, maka diterima. Tapi kalau orang itu menolak, pergilah, tebaskanlah debu kakimu, gitu ya. Kalau murid-murid itu datang memberikan kabar tentang kasih, pengampunan, anugerah, kalau mereka menolak enggak apa-apa. Berarti mereka menolak Tuhan yang mengutus para murid untuk menyampaikan kabar sukacita, pengampunan, dan juga anugerah. Kalau menolak murid, menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Yesus adalah Bapa, atau Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali kita menolak. Seringkali kita menolak. Bagaimana cara kita menolak? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sering mendengar berita tentang COVID ya. Jubirnya tahu siapa? Yang bapak-bapak sudah hafal ya, Pak Yuri ya, Ahmad Yuryanto. Kalau bapaknya itu sudah mulai Bapak Ibu sekalian, terus biasanya diganti ya, karena bapaknya bacanya wes kayak gitulah, paling beritanya kayak gitu, nonton internet saja gitu. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa waktu lalu Dr. Reisa Broto Asmoro yang cantik jelita itu masuk ya dalam tim jubir COVID, waduh malah ditunggu-tunggu. Kalau Pak Yuri yang siaran diganti, kalau Dr. Reisa yang lagi ngomong dipantengi. Loh, ini orangnya siapa yang menyampaikan? Kan harusnya sama, wong beritanya sama. Wong pesan yang mau disampaikan kan sama. Ini seringkali kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari, PA. Waduh, mau itu
langsung onsite atau yang mau online, lihat pemimpinnya penatua siapa, bapak siapa, ibu siapa, pendeta siapa, orang melu ya, nggak mau ikut ya. Lihat warta jemaat, yang khotbah siapa, nanti di warta online minggu depan yang khotbah siapa, wah itu nggak usah ditonton, nggak usah ibadah, karena yang khotbah pendeta ini, pendeta itu, kalau yang itu aku suka, kalau ini aku nggak suka, kalau itu seneng, aku nggak seneng, malah ngajak temannya, ora usah, yang khotbah itu, no, itu sama dengan orang yang menolak. Padahal kan sama pesannya, sama juga bahwa yang diberitakan kabar tentang kasih, pengampunan, anugerah. Kenapa kita seringkali menolak? Padahal dikatakan kalau murid-murid Tuhan itu datang, yang kedatangan itu dilayani. Karena murid Tuhan mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau sudah ditolak, kita yang rugi. Kita yang tidak bisa merasakan, kita yang tidak bisa mendapatkan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dan segala sesuatu yang dibawa oleh orang-orang yang Tuhan utus. Ya, kita tahu bahwa ternyata begitu ya. Nah, tema kita hari ini tentang upah di dalam Tuhan, ini berbicara tentang dua bagian. Yang pertama, upah di dalam Tuhan untuk siapa? Yang pertama, untuk mereka yang diutus. Yang diutus tadi ada syaratnya, kemudian ada tantangan resiko, kita tahu jaminan hidup, mau nggak diutus? Banyak orang yang tahu tapi nggak mau diutus, tidak mau melayani untuk Tuhan, tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Wah, pekerjaanku aja enak begini kok aku suruh ikut jalan Tuhan, jalan yang aku tempuh aja ini enak-enak kok, mendapatkan untung hasil bagiku, kenapa aku harus ikut jalannya Tuhan, kenapa aku harus setia, kenapa aku harus jujur, wong begini-begini aja aku malah untungnya banyak gitu ya. Yang pertama adalah upah untuk mereka yang mau diutus. Mau enggak melakukan pekerjaan Tuhan yang berat tetapi ringan karena Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dan yang kedua adalah upah bagi mereka yang bersedia menerima yang diutus, ya, karena dikatakan di ayat 1:41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kadang manusia itu suka merendahkan orang lain. Nabi ya diterima sebagai nabi. Orang benar ya terimalah sebagai orang benar supaya kita mendapatkan upah yang cocok. Nabi gua direndah-rendahkan, ya. Orang benar, enggak, yang benar saya. Tuhan, pas kita yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu ya. Pas menerimanya, bukan menerima dengan ketidakikhlasan. Banyak orang yang menerima tapi wah, kok di depannya baik sedemikian rupa, di belakang waduh kalau ngomong kente amek gitu ya, sampai sehabis-habisnya sampai dikoreti. Nggak bisa. Diperlakukan baik, depan belakang. Enggak pakai jendol-jendol ya, belangkon mana ini? Yang jendol di belakang apa jendol di depan? Enggak pakai gitu. Apa adanya semua. Pelayan-pelayan itu diterima dengan baik dan kita juga melakukan pelayanan dengan baik. Lalu kita bertanya, kalau pandemi begini bagaimana Tuhan? Nah kan itu umat pada saat itu murid-murid diutus, umat-umat diutus untuk melakukan tugas, pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah sekarang kan pandemi Tuhan, pergi aja enggak boleh. Ini itu jaga jarak dan yang lain-lain, perkunjungan mas tidak bisa dan yang lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudari, ada bagian yang sangat menyentuh yang harus kita perhatikan bersama-sama bahwa ternyata di ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tahu maksudnya? Barang siapa memberi air sejuk secangkir pun.
Cangkir sama gelas besar mana? Sama galon ya. Cangkir itu cuma kecil saja, lebih kecil daripada gelas yang biasa kita minum ya. Tapi di situ dikatakan memberi air sejuk secangkir pun ya. Tuhan Yesus sangat paham bahwa pada saat itu menyambut murid Tuhan dengan keramah tamahan itu bukan hal yang mudah dan aman. Murid-murid Tuhan kan dikejar, dianiaya. Pengikut-pengikut Tuhan dikejar dan dianiaya. Ada kemungkinan orang yang menyambut, yang menerima murid-murid Tuhan pun akan dianiaya. Oleh sebab itu wujud untuk menerima mereka adalah cuma memberikan secangkir air sejuk, memberikan minum sedikit gitu ya. Seperti kalau zaman dulu kan orang-orang di depan rumah tuh ada kendi-kendi ditaruh supaya kalau ada orang jalan, peziarah dan yang lain-lain bisa beristirahat minum air itu ya. Sekarang juga ada ya di depan rumah kita ya, buat cuci tangan ya, di depan toko, di mana-mana. Nah sama seperti ini, hal yang sederhana, secangkir pun, sedikit pun gitu ya. Tuhan mau mengatakan hal yang kecil, hal yang sederhana, yang bermakna, yang menyegarkan, itu yang harus kita lakukan. Baik sebagai orang yang diutus maupun orang yang menerima orang yang diutus. Apa yang dapat kita lakukan saat ini sekecil apapun dalam pelayanan, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari pilih. Memberikan perhatian lewat telepon, WA, atau apapun itu. Atau bagian yang paling kecil, karena kita tidak bisa bersua, bertatap muka langsung, bertatap muka pun tidak bisa salaman, tidak bisa cipika-cipiki. Yang paling connect, yang paling bisa menghubungkan kita adalah apa? Telepon, internet? Yang bisa menghubungkan kita adalah doa. Bapak Ibu dalam masa pandemi ini banyak waktu di rumah ya, orang jadi masak, orang jadi pinter nyanyi, jadi artis TikTok, lain-lain. Apa kita tidak lebih pinter baca Alkitab? Menjadi pendoa syafaat yang biasanya tidak pernah kita perhatikan, kita doakan. Itu kecil, cuma secangkir saja pun kecil, tapi itu menyejukkan. Lalu bagaimana kita menerima orang-orang yang Tuhan utus? Kalau ada sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita yang kecil, berikan perhatian, ucapkan terima kasih, ucapkan salam. Itu sangat kecil, tapi itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, upah di dalam Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan sudah nyatakan di dalam kita. Pertanyaannya, maukah kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sama seperti ke-12 murid yang diutus di tengah-tengah bangsa Israel? Dan maukah kita menerima setiap orang yang Tuhan utus masuk dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, pengampunan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita tanpa pilih-pilih siapapun, tanpa merendahkan, tetapi menerima mereka apa adanya di dalam kehidupan kita. Selamat bergumul, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan penolong, Tuhan Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini di dalam syafaat kami Tuhan, kami menyatukan hati, kami memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan penolong. Kami tahu bahwa masa-masa ini bukanlah masa yang mudah Tuhan untuk kami lalui bersama-sama. Tetapi kami boleh merasakan Engkau senantiasa menuntun kami. Engkau memberikan petunjuk dan pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau juga memperhatikan kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, setiap kebutuhan kami, bahkan iman kami yang terus Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur bila mana kami pada saat ini sekalipun belum dapat beribadah onsite di gedung gereja. Tetapi Engkau Tuhan yang melawat kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau juga yang memberikan pertolongan kepada tim multimedia, baik GKI Prambanan ataupun setiap tim multimedia dimanapun gereja berada, yang bekerja dengan keras dalam masa pandemi ini untuk melakukan pelayanan sehingga jemaat Tuhan boleh beribadah secara daring ataupun online. Saat ini kami juga mengucap syukur bagaimana Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan gereja kami juga Tuhan tolong kami dapat terus melakukan pelayanan. Kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang boleh memberikan pelayanan bagi gereja ini Tuhan, khususnya para pelayan ibadah yang boleh melayani kami dan juga tim multimedia yang dengan setia melakukan pelayanan bagi kami sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin dan masyarakat juga Tuhan berikan kesadaran di dalam kebersihan dan kesehatan, boleh mengikuti protokol kesehatan, boleh menahan diri untuk tidak pergi ke tempat keramaian jika tidak diperlukan Tuhan, dan juga boleh menjaga, juga saling menjaga satu sama lain, sehingga kami boleh bersama-sama mengarungi kehidupan kami di tengah pandemi ini, dan boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami saat ini ingin berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun, Tuhan memberikan kedewasaan di dalam iman, berikan berkat sukacita dan juga harapan bagi mereka, supaya di dalam usia yang baru, menyerahkan kehidupan mereka dalam kasih kuasa Tuhan, semakin giat melayani dan juga boleh melakukan dan mempersembahkan kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit dan berjuang mendapatkan kesehatan, Tuhan memberikan mereka pertolongan, hikmat, dan juga kesehatan bagi mereka. Tuhan tahu apabila pada masa ini kami menghadapi kesulitan-kesulitan, baik di dalam hal ekonomi yang saat ini kami rasakan, kehidupan sosial kami yang penuh dengan keterbatasan, kami menyerahkan semuanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama Tuhan dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan isi dengan hal yang baik dan positif, dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan sehingga melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang Tuhan utus untuk menyatakan kasih bagi sesama kami, dan kami juga tidak menolak orang-orang yang datang dalam kehidupan kami untuk menyatakan kasih Tuhan melalui kehadiran mereka. Dan kami menyerahkan Tuhan doa syafaat kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Prambanan pada Bank Mandiri dengan nomor 138 001 71002679. Nat persembahan pada saat ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari bersama kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini telah berkenan kepada anak-anak-Mu untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami Tuhan. Sucikan persembahan ini Tuhan supaya menjadi berkat bagi pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus. Dan untuk tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Mari bersama kita pujikan PKJ nomor 265 ayat 1 dan 2. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku,
Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.